Hey ho, halo, selamat datang di Koboy Cuy. Bukan koboy beneran, cuma koboy-koboyan yang doyan nonton film. Halo cuy, apa kabar kawan-kawan koboy semua? Tentunya baik-baik saja kan? Koboy doakan kawan-kawan koboy semua sehat selalu, murah rezeki, dan diperlancar segala urusannya. Amin. Oke cuy, kali ini Koboy akan membahas sebuah film dengan judul The Cobbler, yang merupakan film karya sutradara dari Tom McCarthy yang dirilis pada tahun 2014. Film ini sendiri dibintangi oleh Adam Sandler, Steve Buscemi, Melanie Diaz, Lynn Cohen, dan Dustin Hoffman. Film ini bergenre drama, komedi, dan fantasi yang mengisahkan tentang kehidupan tukang reparasi sepatu di New York. Oke cuy, seperti biasa sebelum kita masuk ke alur ceritanya, mari kita bangun channel ini secara bersama-sama dengan cara klik tombol subscribe dan tonjok lonceng notifikasinya agar kawan-kawan Koboy tidak ketinggalan video-video terbaru dari Koboy. Matur thank you ya cuy. Tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan scene di Lower East Side, New York City pada tahun 1903. Beberapa pria bertemu secara rahasia. Mereka membicarakan banyak pedagang yang bangkrut karena uang sewa properti di sana naik 2 kali lipat. Mereka pun meminta bantuan ke seorang pria bernama Pikas Simkin, tukang sepatu di sana. Mereka memberikan sepasang sepatu milik bos properti tersebut. Entahlah tujuannya apa. Pinkas pun membentuk sol sepatu itu dengan mesin jahitnya dan mengatakan kepada anaknya sejarah mesin jahit tersebut. Mesin jahit ajaib ini diberikan oleh seorang gelandang kepada ayah Pinkas karena sudah menolongnya. Scene pun berpindah ke masa sekarang. Pria ini bernama Max Simkin. Dia adalah pewaris usaha reparasi sepatu generasi keempat dari keluarga Simkin. Max sempat iri melihat tetangganya yang hidup bahagia, punya wanita cantik, dan hidup di dunia kemewahan. Karena memang hidupnya Max ini, ya hanya seperti itu-itu aja. Pacar juga nggak ada kayak Koboy gini nih. Malah curhat. Canda curhat. Oke cuy, lanjut. Lalu, Jimmy si tukang cukur baru membuka tokonya dan mengobrol dengan Max. Kemudian, datang seorang wanita bernama Carmen. Dia seorang pekerja sosial dari Komite Aksi Lower East Side. Carmen meminta bantuan ke Max untuk mendukungnya menolak pembuatan real estate mewah di daerah Lower East Side. Karena dia ingin pertahankan lingkungan kota di sana. Bahkan pihak developer ini membayar uang ke warga-warga di sana agar mau diusir. Max pun kemudian setuju menandatangani petisi tersebut. Lalu, Max pulang ke rumahnya dan dia tinggal bersama ibunya bernama Sarah. Ibunya ini sering lupa ingatan dan Max lah yang mengurus semua kebutuhan ibunya. Anak yang berbakti. Keesokan paginya, mas-mas preman bernama Leon minta dibersihkan sepatunya. Leon juga minta dibetulkan sol sepatunya yang lain dan akan diambil malam ini. Kemudian diopreklah sepatu Leon. Tapi karena mesin jahitnya rusak dan tukang servis mesin gak bisa datang hari itu, terpaksa Max nyari mesin jahit lainnya di basement. Dan kebetulan di sana ada mesin jahit kuno yang dimiliki oleh keluarganya Max secara turun-temurun. Max tak bisa pulang karena nungguin Leon yang katanya mau ngambil malam itu. Lalu iseng-iseng si Max nyobainlah sepatu mahal milik Leon itu. Dan tiba-tiba, kenapa aku bisa berubah? Lalu dia pun menutup gerainya. Dan sekali lagi mencoba sepatu itu. Max benar-benar berubah menjadi Leon. Max pun mencoba sepatu yang lain. Tapi dia nggak berubah dan dia menyadari bahwa ini pasti efek dari mesin jahit kuno tersebut. Lalu, Max pun mengganti sol sepatu yang ada di sana satu persatu.
Lalu keesokan harinya, sempat isenglah si Max ini masuk ke barbershop milik Jimmy. Sekarang, Max bisa menjadi siapapun yang ia inginkan. Salah satu yang dia coba adalah sepatu orang Cina. Mulailah si Max ini cari-cari kesempatan dengan keajaiban mesin kuno tersebut. Contohnya, dengan makan nggak bayar, sampai merampok sepatu milik orang kaya dengan menyamar menjadi Leon, agar bisa menggunakan mobil mewahnya. Dan hidup Max pun kembali berwarna. Dan Max bertanya kepada ibunya, apa yang sangat diinginkan olehnya. Dan Sarah mengatakan, dia sangat ingin makan malam bersama suaminya. Namun di sini masih belum jelas ya cuy, siapa si bapak Max ini dan si bapak ini pergi kemana. Oke cuy, lanjut. Skui. Max pun ingin memberikan kejutan kepada ibunya dengan menjahit sepatu ayahnya dan berpura-pura menjadi ayahnya agar bisa memenuhi keinginan ibunya. Beneran anak yang baik nih si Max. Oke cuy, lanjut. Skui. Lalu keesokan pagi, datanglah wanita cantik bernama Tarin. Dia minta sepatu cowoknya untuk dibetulkan. Dan Max pun punya ide cemerlang untuk menyamar sebagai Emiliano, cowoknya si Tarin. Lalu Max masuk ke sebuah bar. Salah satu cewek yang dari dulu naksir ke Emiliano mendekatinya. Wanita itu sebenarnya mau mengajak si Max untuk ritual Indohoy. Tapi, karena Max bilang tinggal bersama ibunya, ya gagal lah acara Indohoy-nya. Iya kan, anak baik-baik lah dia. Oke cuy, lanjut. Skui. Lalu, Max masuk ke apartemen si Terin dan melihat Terin yang lagi mandi. Lalu, otak kotor Max muncul secara tiba-tiba dan ingin melakukan Indohoy dengan Terin. Tapi, Max hampir lupa kalau sepatunya nggak boleh dicopot. Yah, gagal maning nih. Anak baik-baik gak bakalan kayak gitu, Max. Oke, Max. Ingat, Max. Tapi kalau hilaf dikit ya nggak apa-apa ya. Canda hilaf. Oke, cuy. Lanjut. Skui. Lalu keesokan paginya, Max kembali bertemu Carmen yang sedang membantu tetangganya. Carmen pun membutuhkan tanda tangan dari ayah Max. Dan Max mengatakan, jika ayahnya sudah lama pergi, entah kemana. Di sini, ceritanya Max naksir ke Carmen, dan dia sempat nyamar jadi bocah dan melihat Carmen di kantornya. Lalu, Max menjahit sepatu ayahnya dan akan memenuhi keinginan ibunya. Hey, Pop. Betapa cantiknya Sarah malam itu. Persiapan pun sudah selesai, dan Sarah sangat terkejut melihat suaminya Abraham yang benar-benar pulang. Lalu, Sarah menanyakan kemana Abraham selama ini. Lalu, Abraham bilang, jika dia pergi membeli buah pir favoritnya. Sarah pun hanya tersenyum dan sangat bahagia malam itu. Keesokan paginya, Max heran. Kenapa ibunya belum keluar kamar? Ma. Lalu, Jimmy datang untuk menenangkan Max. Tapi, Max menyalahkan dirinya sendiri atas kematian ibunya. Lalu, Leon datang ke toko dan meminta sepatunya. Akan tetapi, Leon gak bawa notanya. Dan itu syarat untuk mengambil sepatunya. Dan ngamuklah si Leon ini karena Max kebanyakan peraturan. Max yang juga emosi mengikuti Leon dengan bergonta-ganti penyamaran. Akan tetapi, jas sama, salnya sama, ya itu-itu aja ya cuy. Max yang sudah tahu apartemen Leon langsung mendatanginya. Ternyata, tujuan Max ke sana untuk mencuri jam tangan milik Leon. Agar bisa belikan batu nisan yang bagus untuk makam ibunya. Bukan jam tangan yang ditemukan, malah koper dengan banyak senjata di dalamnya. Dan Max pun pingsan gara-gara nyobain setungan. Ketika Max sudah sadar dan akan pergi dari sana,
Dia pun kepergok oleh Leon. Tapi untungnya Max bisa menyelamatkan diri. Dan sekarang gantian cuy, Leonlah yang disandera sama Max. Lalu Max bertanya di mana Leon menyembunyikan jam tangannya. Leon pun terpaksa memberitahukannya karena Max berubah jadi bencong. Gak ada pilihan lain Max. Oke cuy, lanjut. Skui. Lalu tiba-tiba anak buah Leon datang. Dan Leon mengatakan jika dia ada suatu urusan yang bernilai $50.000. Lalu Max diantar ke tempat di mana ada seorang pria bernama Patrick yang akan ditembak mati karena sudah mencuri sesuatu dari mereka. Dan tiba-tiba No, don't! Hold on, stop! Max gak tahu harus berbuat apa. Sampai akhirnya dia melepaskan Patrick asalkan dia menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi kesalahannya. Thanks a lot! Lalu Max pergi ke rumah mewah milik seorang janda bernama Greenwald yang memberikan setengah jumlah uang dari kesepakatan. Dan setengahnya lagi akan dibayar ketika tugasnya telah selesai. Max pun kembali ke apartemen Leon. Dan ternyata Leon sudah lepas dari ikatanya. Dan sudah siap-siap akan membunuh Max. Dan terkejutnya Leon ketika sepatu Max terlepas. Leon tewas cuy. Lalu Max langsung pulang ke rumahnya dan tertidur sampai pagi. Esok harinya, Max mendatangi kantor polisi dan mengakui semua perbuatannya. Tapi, ketika mereka sampai di apartemen, The body was right here. There was blood everywhere. Where are my shoes? mayat Leon telah hilang. Ajaib. Lalu, Max pulang ke tokonya dan tiba-tiba sudah ada barang-barang milik Leon beserta uang milik Leon di tokonya. Max semakin kebingungan apa yang sebenarnya telah terjadi. Lalu, Jimmy pun mengkhawatirkan Max yang sering menghilang dan bersikap aneh akhir-akhir ini. Jimmy pun juga mengatakan, jika dulu ayahnya juga bertingkah aneh sampai akhirnya dia menghilang. Ayahnya ternyata sempat bermasalah dengan orang-orang jahat yang membuat dirinya harus seolah-olah sudah mati dan tak pernah kembali. Jika masih hidup, maka Sarah dan Max akan dibunuh. Max pun marah karena selama ini Jimmy merasakan hal tersebut dan selalu mencampuri urusan Max. Dengan kembali menyamar menjadi bencong, Max mengembalikan uang Greenwald. Max bilang dirinya diperintah oleh Leon dan tidak tahu di mana keberadaannya dia sekarang. Tapi janda seksi itu nggak percaya perkataan Max dan dia bilang jika Max sudah terlanjur masuk lingkaran ini dan tugas ini harus diselesaikan. Max pun akhirnya ditangkap. Max tersadar dan dia kabur dengan memakai sepatu seorang pria yang telah meninggal. Max kemudian memutuskan tidak akan memakai mesin kuno itu lagi. Dan Max minta maaf ke Jimmy atas apa yang terjadi kemarin. Begitu pula dengan Jimmy yang merahasiakan cerita ayahnya dari dulu. Lalu, Max teringat dengan selebaran dari Carmen, di mana ternyata seorang kakek tua bernama Solomon yang tinggal di apartemen Grand Street tidak mau keluar dari sana. Dan Max mendengarkan pembicaraan anak buah Greenwald yang berencana membakar Green Street nanti malam. Max pun mendatangi Carmen dan menceritakan rencana Greenwald tersebut. Ternyata apartemen Green Street hanya tersisa Solomon seorang. Dan ketika Solomon nantinya berhasil diusir keluar, Greenwald akan menjual area tersebut dengan harga yang sangat mahal. Licik sekali ini. Lalu, Max menceritakan keseluruhan rencana dari Greenwald yang akan membakar apartemen itu. Tapi, Solomon memutuskan tetap tinggal. Karena banyak sejarah di rumahnya, Max pun punya ide cemerlang. Strategi dimulai. Max menyamar menjadi Solomon dan meminta uang $100.000 serta tiket ke Chicago untuk menemui anaknya. Dia berjanji akan langsung keluar dari apartemennya. Lalu, Greenwald pun setuju. Malamnya, uang diantar oleh dua anak buahnya, Jeffrey dan Brian. Dan ketika kesepakatan selesai, sepatu mereka berdua sudah dicuri. Max yang sudah menyamar menjadi Jeffrey menelpon Greenwald dan mengatakan Solomon sudah pergi. Lalu, Max pun menyamar menjadi Leon dan memancing Jeffrey yang sedang berjaga-jaga masuk ke apartemennya. Tapi, di sana Max sudah ganti peran menjadi Brian. Brian? Brian yang asli menemani Solomon pergi ke terminal agar bisa mengambil uangnya kembali. Tapi, Max berhasil menyuruh polisi menangkapnya. Lalu,
Greenwald sampai di apartemen dan bertemu dengan Carmen yang mengaku sedang berkunjung ke temannya bernama Solomon. Dan ternyata memang benar, Solomon masih di dalam apartemen tersebut. Dia sebenarnya si Max ya cuy. Max bilang bahwa dia sudah membayar anak buahnya agar mau berbohong. Greenwald yang merasa dipermainkan mengancam jika dia akan membakar apartemen ini bersama Solomon di dalamnya dan akan membunuh putrinya di Chicago. Lalu yang terjadi, Greenwald akhirnya dipenjara. Carmen pun mendatangi Max di tokonya untuk memperbaiki sepatunya, sekaligus penasaran dengan apa yang telah diperbuat Max, sehingga bisa memenjarakan Greenwald. Yang jelas, Max gak mau memberitahu rahasianya, dan Carmen pun akhirnya mengajak makan malam Max. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu nyamperin juga ya cuy. Lalu, Max menyamar menjadi Leon. Dia memberikan banyak perhiasan ke mantannya, dan meminta maaf. Tapi, setelah itu Max ditangkap oleh Patrick dan kawan-kawan yang ingin balas dendam. Lalu, Hey, look out! Jimmy menyelamatkan Max dari kecelakaan tersebut. Jimmy ternyata tahu rahasia Max. Dia juga membantu Max menghilangkan mayat Leon. Dan ternyata, meskipun Max tahu alasan ayahnya menghilang, tapi dia masih belum bisa terima ditinggalkan begitu saja. Abraham pun mengatakan bahwa dia nggak punya pilihan lain lagi. Dan kini, saatnya menunjukkan sesuatu ke Max, yaitu ruangan basement yang dipenuhi sepatu-sepatu milik para pelanggan dari zaman kakek buyutnya. Abraham ingin Max bisa bertanggung jawab dan terus berbuat kebaikan dari mesin kuno tersebut. Abraham juga sangat bangga kepada Max, sudah membahagiakan ibunya. Mereka pun akan pulang, tapi Abraham masih mengajak ke ruang belakang dari toko tersebut. Wow. I don't believe it. Abraham ternyata sangat kaya, dan sepanjang perjalanan pulang ke Brooklyn, Abraham menceritakan bagaimana kisah keluarga mereka mendapatkan mesin jahit tersebut. Dan film pun berakhir. A long time ago, on the coast of the Danites. Oke cuy, gimana pendapat kalian tentang film The Cobbler ini? Seru, lucu, menarik, action, atau nano-nano, campur-campur gitu? Seperti biasa ya cuy, tulis di kolom komentar. Oke cuy, sekali lagi Kobo ingetin, jangan lupa subscribe dan tonjok lonceng notifikasinya. Dan jika kawan-kawan Koboy suka dengan tayangan kami, ya thank you, see you, and bye-bye.